Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, untuk video kali ini kita memperlihatkan standar terapi kami. Ini khusus untuk terapi jaga kesehatan saja. Jadi tidak ada penyakit khusus yang perlu ditangani. Kecuali kalau ada klien datang dengan kasus khusus, umpama menderita stroke, menderita apa penyakit apapun itu, umpama maka penanganannya fokus dengan penyakit itu tentunya. Nah, kemudian ada eh, beberapa jenis atau teknik terapi yang kita gabungkan. Jadi satu kali terapi itu kita gabungkan mulai dari totok saraf, refleksi, akupresur, kemudian vibrasi energi dan sebagainya. Jadi kita mulai. Kemudian saya selalu itu dari kaki. Kalau terapi itu dari kaki ke kepala. Yang awal kita lakukan itu tentunya kita sendiri sebagai terapis yang higienis, menjaga kesehatan. Jangan sampai kita membuat orang sakit, kita sendiri yang sakit. Nah, contoh kita butuh masker untuknya, kemudian sarung tangan, bahan latex, terutama yang bekam. Kalau kami bekam karena berhubungan darah, kita tahu darah itu memang pusatnya bakteri di situ. Kemudian minyak, alkohol juga ada untuk membersihkan cup atau mangkok alat bekam. Nah, kalau klien datang kemudian eh, dia mau dicek medis atau non medis, karena untuk penyakit itu biasanya saya membedakan ada dua, medis atau non medis akarnya. Nah, kalau akarnya non medis maka kita fokus untuk mencabut akarnya, yaitu non medis. Walaupun dia nanti biasanya merampas ke medis atau fisik, mungkin akarnya non medis, nanti larinya ke penyakit lambung, penyakit kepala dan sebagainya. Itu. Untuk vibrasi energi itu biasa saya cek pakai energi. Itu. Tapi kalau klien tidak perlu, ya kita tidak pakai yang bukan murim, ya non murim. Tetap kami tangani non murim, tapi khusus daerah-daerah tertentu saja yang tentunya tidak sensitif. Artinya betul-betul memang untuk penyakitnya. Kemudian kecuali terapi bekam untuk badan, biasanya punggung atau bagian depan, yang itu tidak perlu buka pakaian, jadi khusus gini, karena kaki itu saya tangannya sampai lutut, gitu. Jadi ya nanti tangan, minyak, ini minyak zaitun, minyak biasa, bukan minyak yang dijampi-jampi dan sebagainya. Ini cuma licinkan saja. Nah, biasanya standar itu saya awali dengan refleksi. Jadi saya mengecek refleksi itu fokusnya di titik meridian, jalur-jalur meridian, di mana ada kasus atau ada masalah di badannya. Kalau kita udah main di totok saraf itu energi energi listrik lah, saya kata energi listrik di badan itu yang kita picu. Nah, biasanya kalau ada masalah sama klien di jalur Qi-nya itu refleksi, itu ada terasa sakit, bukan sakit karena ada pencetnya standar. Jadi ini kita masih pakai refleksi. Kita cari jalur-jalur yang bermasalah dulu. Apakah ada jalur Qi yang bermasalah di badannya? Kemudian banyak kasus saya lihat teman-teman terapis itu makin sakit makin dibikin. Jangan juga. Jadi memaksakan sakit sama klien, pertama tentunya tidak nyaman bagi klien, kedua bisa bermasalah di saraf otak. Jadi kalau, dan saya sering sampaikan ke klien, kalau ada sakit, kalau tidak tahan tarik aja kakinya, jangan dipaksa.
kita sudah periksa jalur C-nya, tidak ada masalah karena masih muda masih segar. Beliau juga datang hanya untuk terapi kesehatan, ulang seksi badan habis olahraga dan sebagainya. Kemudian selalu saya tekankan pada kawan-kawan terapis untuk bermain di refleksi, jangan pernah lupa 3 titik utama, 3 raja kelenjar, yaitu hipotalamus, ibu jari ya, atas, pituitar, ibu jari tengah, kemudian pineal, ibu jari bagian dalam pinggir. Itu 3 titik yang wajib sebenarnya, karena tidak kelenjar-kelenjar, seluruh kelenjar di badan yang membantu penyembuhan itu tidak aktif kalau tidak ada perintah dari 3 kelenjar utama ini. Itu wajib kita tekan. Tekannya 1-2 menit bisa. Ini tulang belakang, jadi kalau ada masalah di tulang belakang biasa di sini. Nah di sini selain titik refleksi ini, itu ada titik tok saraf di sini. Kalau tok saraf umumnya itu pasti sakit. Baik beda kalau refleksi. Jadi untuk merefresh, untuk menyegarkan tulang belakang sampai tulang ekor, cukup ini saja. Sakit, balik. Nah ini kita sudah menerapkan, ini baru berapa menit. Di awal kita sudah menerapkan 2 teknik terapi, yaitu teknik refleksi dan tok saraf. Kenapa begitu? Ini sudah kita pakai teknik tok saraf. Biasanya kalau ada keluhan penyakit yang berat atau biasa kegemukan, obesitas, itu sakit sih. Gimana dia beli? Jadi kita sudah mulai pakai kretek, ya udah 3 teknik terapi nih, tok saraf, refleksi, kretek. Biasanya kalau non-murim itu saya cuma tangan sampai di lutut. Laki-laki bisa karena tok saraf pada di lutut. Dan sini.
biasa 10 sampai 15 menit sebelum kita mekam, karena katanya sebentar kita mau mekam juga. Ini di sini. Tahan ke sini. Oh. Kadang kita pandu dulunya, aku udah servis duluan. Kalau sudah servis cepat gitu. Nah, biasanya kalau ada masalah di persendian, ini standarnya kayak gini, normal, kayak gini, dan tidak rasa sakit, atau bisa sampai sini. Kalau ada masalah biasanya tidak sampai sini. Nah, sakitnya ada dua. Kalau di persendian, berarti sendi atau otot. Sendi. Kalau di bagian atas, bagian pondasi ini berarti ototnya bermasalah. Ya. Bekal, pada sana. Bekal. Ada sana. Belum kata? Untuk bekal, ada yang kita refresh dulu kulit. Ada pakai alkohol, pakai minyak. Kalau pada kami, kita lebih utamakan pakai minyak masih. Khusus untuk kamu murim atau ahwat perempuan, kita tidak bukan bola belakang, bisa ada berapa tertentu kayak daerah tangan, daerah kaki masih bisa kita lihat. Dan kalau belakang ya sesamanya, sama jenis. Jadi kalau perempuan ya bukan perempuan, laki-laki bukan laki-laki. Saya tidak tahu kalau ada jenis lain lagi.
Sini sini deh. Kalau bekam tarikan itu gantung pompa, tapi standarnya biasa 2 sampai 3 kali paling banyak. Kemudian dia nggak merasa terlalu sakit. Biasanya kalau agak-agak tertarik atau gatal itu udah biasa. Caping atau kap bekasnya itu ada berapa ukuran sebenarnya, kecil, menengah, ada besar. Kita sesuaikan saja ukurannya. Kalau barang agak kecil ya pakai itu saja. Kalau badan besar, gemuk ya pakai kap yang besar. Lebih banyak daerah kulit yang kena. Kedua. Kemudian kalau bicara bekam, biasanya dilihat darahnya, kental ya, ini ada penyakit ini apa segala enggak. Itu normal. Jadi darah itu normalnya kalau dari tubuh ya terjadi pembekuan, itu normal. Kemudian juga biasanya meruap, seperti ini meruap. Pada saat kita tarik, biasanya ada, oh ini masuk angin ini atau segala. Sebenarnya itu mitos. Itu anak awal-awal memang biasanya kalau badan lebih hangat, kulitnya lebih hangat pada saat kita lakukan penyedotan, dia agak berembun, dia agak kuat. Tapi kalau itu yang menjamin bahwa pada saat uapnya banyak, kemudian orang ini pasti berangin, itu mitos. Itu bisa sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu. Dan kalau untuk tenaga kesehatan, maksudnya sekali sebulan. Berapa titik terserah. Cuma kalau kami biasanya main di standar itu 10 sampai 12 titik. Kita fokuskan di titik sunnah. Jadi untuk penyedotan setelah saya itu sama pada saat dia bekam kering. Standar saya biasa 5-7 menit. Intinya yang jelas dia lebih dari 10 menit. Dan bisa jadi malah praktek. Atau bisa kita ulang pada saat kita bersihkan, kemudian kita double lagi 1 kali tarik, bisa, tidak ada masalah. Kapan berhenti? Ya tadi pertama hitung waktu maksimal 10 menit, atau udah capek juga kliennya dan ini udah enggak, ini ya udah kita hentikan, atau sudah keluar plasma kita bening apa ya, sel darah putih ya yang bening itu, jadi itu udah keluar, udah stop, ini udah nggak ada darah lain keluar. Dan rata-rata pengalaman saya membekam orang yang awal dibekam itu langsung terasa efeknya, minimal setelah bekam pamah ini siang sore hari kita bekam, malamnya tidurnya enak, dan besoknya di badan mereka lebih fit, lebih seger rasanya dibanding biasa. Itu yang mereka sampaikan kepada kami. Dan biasanya kalau orang-orang yang baru pertama dibekam, malah biasa dibujuk, dirayu, tapi setelah merasakan bekam, ternyata bekam itu tak sakit dada, cuma karena ngeri kelihatannya ada darah dan sebagainya, ternyata enggak, paling jauh kayak digigit semut. Kemudian rasakan efeknya itu mereka sendiri minta, malah belum sampai seminggu sudah datang minta dibekam. Jadi biasa saya
eh, setelah 1 lap itu minimal biasa saya mau bekam dia 2 minggu. 2 minggu kalau habis bekam, 2 minggu setelahnya bisa saya bekam kembali. Paling cepat seminggu, kalau itu pun kalau penyakit. Kalau bagusnya sih sekali sebulan jaga. Jadi teman-teman yang belum pernah merasakan bekam, coba dulu sekali dan rasakan efeknya. Memang kelihatan ini setelah sekitar 5 menit, 7 menit, udara udah tidak keluar lagi, namanya bergerak. Bisa setelah itu kita bersihkan, udah kita taruh lagi bisa. Kalau memang masih bisa dan memang klien juga masih mau. Nah, kita kirakan kantong ajaib, kantong sampah, jadi kantong ini langsung kita singkirkan. Mana yang posisi lebih bagus bekam, apakah duduk atau baring? Terserah, kliennya mana enak. Kalau saya pribadi bekam, saya lebih senang kondisi duduk begini karena lebih mudah membersihkan. Artinya yang takutnya nanti darahnya itu kalau baring itu kan meraih kiri kanan, tapi kalau dia duduk gini kan larinya ngomongnya ke bawah, jadi tinggal saya tahan aja gini darahnya. Kemudian waktu bekam, sebenarnya tidak waktu tertentu, bisa pagi, sore atau malam, bisa. Kemudian ada hadis memang di pertengahan bulan, yaitu di tanggal ganjil 15, 17, 19, tapi itu pun hadisnya lemah. Mau pakai tanggal itu bisa, mau tidak melihat tanggalnya tidak ada masalah. Selama kondisi fit, tidak dalam kondisi tekanan darah yang over tinggi. Kalau tekanan darah di 180/110 itu hindari dulu lah. Atau tekanan darah sangat rendah, di bawah 90-80 itu hindari dulu. Bekam, jangan dulu, dinormalkan dulu standar. Atau dalam kondisi cek kadar gula darahnya itu terlalu tinggi, over, tidak dulu bekam. Bisa bekam tapi bekam kering, jangan bekam basah dulu, yang jangan sayangan. Ini tinggal ditarik aja atas ya, konarnya tidak susah, ditarik aja atas. Jadi pada saat kita ambil itu dia kayak hati apa istilahnya, daging duku gitu. Memang gitu itu normal, itu normal. Karena darah normalnya kalau dia sudah keluar dari tubuh itu cepat pembekuan. Jangan lagi dipikir ini ada penyakit ini membukunya ini enggak. Ada juga kasus kami pernah dapatkan itu darah sampai berbusa, akhirnya muncullah macam-macam mitos, macam-macam anggapan. Itu normal. Nah, biasanya kenapa bisa berbusa? Itu karena ada pada saat penarikan udara sempat masuk dalam kapnya. Itu normal. Jadi jangan berpikir macam-macam lagi pada saat ada berbusa. Oh ini mungkin darahnya mengandung darah biru atau tukang sihir dan sebagainya, itu enggak, itu normal. Tidak ada masalah.